Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Epriliano Hidayat dengan NIM 4202510002 dari Fakultas FIPA Unimed kelas PSKM 20B. Nah, pada hari ini saya bakalan membuat itu seperti alat untuk melakukan atau itu ya buret sederhana. Kita akan membuat buret sederhana yang dimana tujuannya untuk praktikum atau menguji senyawa non polar maupun polar gitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan barang-barang yang kita butuhkan terlebih dahulu. Ini adalah kayu panjang. Ini gunanya kalau kita lihat pada buret itu biasanya ini sebagai tiang untuk buretnya itu. Nah, kemudian ini ada alas. Ya, ini panjangnya itu sekitar 52,5 cm, tapi teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Dan di sini ingat ya teman-teman, di sini nanti lubangnya ini nanti berguna untuk meletakkan keran yang nanti di bawahnya itu bertujuan untuk kayak keran untuk menghidupkan ataupun memelankan airnya gitu teman-teman. Ini lubangnya. Nah, di sini ada alas. Itu kan biasanya kan di buret itu ada alas untuk meletakkan untuk meletakkan wadah gitu ya. Jadi di sini nanti berguna untuk wadah dari tiang buret nih teman-teman, seperti ini. Dan ini besarnya itu sekitar 14,5 cm dikali 18 cm teman-teman. Tuh. Nah, ini kemudian ini adalah kepala dari buretnya. Ini nanti yang ada lubang ini nih gunanya untuk menampung botol. Di sini nanti seperti ini bentuknya. Nah, ini seperti ini nanti bentuknya. Ini seperti ini bentuknya nanti. Nah, di sini nanti di lubangnya ini nanti kita letakkan botol seperti ini. Ya, nanti seperti ini kira-kira bentuknya teman-teman. Nah, ini botolnya ya lubangnya ini sesuaikan dengan diameter dari botolnya teman-teman. Nah, kemudian kan di kayu ini kan ada bolongan ya. Bolongannya ini gunanya untuk keran. Itu kan bisa buat kan bisa ditutup, bisa dibuka supaya airnya bisa mengalir. Nah, di sini saya menggunakan keran. Ini adalah keran yang ada di dispenser teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan dispenser pasti tahu untuk keran untuk mengeluarkan airnya ini. Dan ini adalah baut yang gunanya nanti ya jelas baut itu gunanya untuk merekatkan ini nanti. Nah, kemudian ini nanti kita akan pasangkan dengan keran air atau keran dispenser tadi. Ini bisa teman-teman tahu ini adalah cetikan untuk kompor gas teman-teman. Biasanya kan kalau di kompor gas itu ada yang kayak cetikan seperti ini. Ini bekas ya teman-teman. Ini juga bekas. Ini bukan diambil dari barang-barang yang masih bagus, tapi ini semua bekas. Ini juga bekas. Nah, jadi ini gunanya nanti seperti ini. Nah, kita rekatkan. Ini kan lubang yang besar ini sama yang ini nih, yang panjang seperti ini, kita rekatkan seperti ini. Rekatkan sekeras mungkin. Nah, jadi seperti ini deh nanti. Nah, nanti kemudian ini kan yang tersisa kan yang ininya. Nah, kita masukkan ke dalam kayu yang ada lubangnya ini. Kita masukkan juga sekeras mungkin supaya nggak lari. Nah, ini gunanya baut ini untuk meletakkan yang ininya. Bisa dilihat kan? Nah, kita pasang juga sekuat mungkin supaya dia tidak lari-lari. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Ini bentuknya. Ini bentuknya teman-teman. Bisa dilihat. Ini nanti ini kan bisa dilihat nih yang bagian bawahnya ini. Nanti di sini juga dikasih selang. Nah, di sini ada selang ya. Di sini saya akan memberitahukan. Nah, di sini kan paling bawah ya tempat titrasinya nanti. Di sini kita memerlukan selang sekecil ini. Ini terserah teman-teman panjang selangnya berapa. Pokoknya disesuaikan saja ya. Nah, kemudian kita masukkan selangnya itu ke dalam lubang cetikan dari kompornya itu teman-teman. Maksudnya itu gas, kompor gasnya. Nanti seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, kemudian kita akan memakukan alasnya dengan
tonggak dari boret ini teman-teman. Nah di sini saya akan memakukan dengan paku ya. Kita akan merekatnya dengan paku, tidak bisa dengan lem karena ini kayu. Kalau misalnya direkatkan dengan lem itu bakalan lepas lagi. Nah di sini saya akan memakukan di bawah lantai saya teman-teman, karena di sini kalau memakukan di atas meja nanti bising kan, karena hari sudah malam juga, akan mengganggu orang-orang. Saya akan melakukan perekatan kayu-kayu ini di bawah saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kira-kira proses pemakuannya telah selesai. Di sini saya tidak menunjukkan video saat pemakuannya karena hari sudah malam dan saya juga di dalam ruangan. Jadi saya melakukan pemakuannya di luar ruangan karena hari sudah malam. Kalau direkam nanti tidak kelihatan gitu teman-teman ya. Nah di sini kan bisa dilihat ya teman-teman, ini pemakuannya dari belakang ini, kemudian nanti disejajarkan dengan ini dari alasnya itu teman-teman, bisa dilihat kan? Jelas. Nah kira-kira seperti ini bentuknya. Kira-kira seperti ini bentuknya teman-teman. Ini dipakukan di belakang sini. Nah kemudian kita bakalan memakukan kepala dari boretnya ini seperti ini teman-teman. Nah di sini kan saya sudah membuat kayak garis-garis gitu ya, supaya yang tadi sudah saya ukur supaya pas nanti, supaya tidak lari-lari juga teman-teman. Nah di sini juga saya bakalan memakukan ini di luar lagi, jadi saya akan skip video untuk pemakuannya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah memakukan kepala boretnya teman-teman. Ini kita memakukannya itu dari alas atau dari kepalanya itu dan sejajarkan dengan sisi dari kayu ini teman-teman. Ini kan sisinya gitu ya yang ini. Nah sejajarkan dengan alas atau kepala dari boretnya nanti teman-teman. Nah di sini kita akan memasukkan botol ini. Nah di sini kan ada tutupnya teman-teman, ini tutup dari botolnya itu. Nah di sini kita harus melubangkan tutupnya itu. Kita lubangkan, bisa dilihat ini lubangkan, supaya kalau bisa teman-teman melubangkannya itu harus pas-paskan dengan diameter dari selang ini teman-teman, supaya nanti nggak terlalu longgar, sehingga nanti pun kita bakalan melem ini pakai lem lilin ya, supaya airnya itu nggak keluar gitu teman-teman. Nah di sini saya akan lemkan dulu ini pakai lem lilin. Nah di sini teman-teman, ini lem tembak, cuman saya nggak pakai tembaknya itu karena kan di sini kita mengurangi sebisa mungkin biaya dari praktikum kita teman-teman. Nah di sini ada lilin, saya akan bakar aja. Nah kemudian kita akan ratakan ke sela-sela dari selang ini teman-teman, supaya airnya nggak keluar. Usahakan jangan sampai lilinnya itu, lem lilinnya ini jangan sampai membuat selangnya itu sampai berlubang ya teman-teman, karena panas. Dan diratakan sebisa mungkin. Nah di sini kita tunggu aja kering. Karena sini sudah cukup banyak, bisa dilihat nih kan. Itu sudah cukup rata ya itunya. Jangan sampai terlalu panas sehingga nanti selangnya bisa bocor. Kita tunggu aja sampai kering. Nah sambil menunggu kering, ini kan selang atau pecetik dari gas tadi itu kan ada ujung bawahnya teman-teman. Nah kita sambungkan dengan selang kecil tadi yang ini, kita potong selang ini tadi sesuai dengan apa namanya itu ya, sesuai dengan tinggi dari boretnya itu ya kan, supaya nanti kan kita kan memerlukan kayak air dari titrasinya ini menetes ke bawah gitu teman-teman. Nah di sini juga kan selangnya ini kan diameternya cukup besar ya kalau untuk titrasi, karena titrasi itu kebanyakan airnya yang keluar tuh sangat kecil diameternya, sehingga di sini saya memakai tutup pulpen. Bisa dilihat ini tutup pulpen ya, kan ujungnya itu kan kecil, jadi itu kayak sesuai dengan boret pada umumnya gitu kan, nanti keluar airnya pun tipis gitu teman-teman.
Nah, di sini udah mulai kering ya. Kita masukin aja ke dalam, kita masukkan. Nah, kemudian cara masukin botolnya itu dari atas ke bawah. Pelan-pelan aja teman-teman. Nah, kira-kira nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini kan udah dimasukkan, jangan sampai terlalu tinggi kali. Jangan sampai botolnya ini terlalu tinggi kali teman-teman, dimasukkan ke bawah. Jangan sampai pula terlalu rendah kali pula. Jadi kira-kira seperti inilah ya. Tapi tergantung dari botol teman-teman yang kalian pakai gitu. Nah, di sini kan selangnya kan ini masih keluar ya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam kepala keran air tadi. Jadi kayak gini bentuknya. Nah, nanti kan air dari dalam botol ini dialirkan, terus nanti sambung ke dalam pipa ini atau keran ini. Kemudian kan ini kan tadi ada gunanya ya tadi ya. Bekas tadi kita buka lah ya. Nanti airnya jalan sendiri nanti ke dalam sini gitu. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita ada pergantian bahan ya, di mana di sini tabung tempat buret buatan sederhana itu. Di sini kita mengganti, awalnya kan tadi kan botol kaca, karena tadi ada sedikit kesalahan, jadi kita mengurangi resiko di mana takutnya nanti tabungnya itu pecah karena kan berupa kaca. Nah, sedangkan di sini ini adalah botol yang terbuat dari bahan plastiknya. Ini adalah botol dari itu vitamin C, yang dimana nanti kita bisa melubangi bagian ujung botolnya ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, itu apa gunanya? Yang pertama, kalau kita melubangi ini botol, jadi nanti ada udara masuk, yang sehingga kalau udara masuk ke dalam botol ini nanti airnya bisa mengalir melalui keran ini. Tapi kalau tidak ada udara sama sekali itu, maka airnya tidak akan mengalir ke bawah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini kita juga lebih mudah untuk memasukkan larutan yang akan kita uji nantinya. Nah, di sini kita akan mulai saja. Larutan bahan yang pertama yang akan kita uji adalah air mineral biasa. Oke teman-teman, di sini kita akan menguji air apakah termasuk senyawa polar atau non polar. Oke, di sini terlihat bahwasannya air mengikuti ke arah Mika teman-teman. Ini artinya air bersifat polar teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan pengujian pada percobaan kedua, yaitu gula telah dilarutkan ke dalam air. Kita masukkan ke dalam tabungnya. Oke, selanjutnya kita dekatkan Mika pada air. Nah, di sini terlihat jelas kalau larutan gula tersebut mengikuti ke arah Mika. Ini tandanya larutan gulanya bersifat polar. Nah, sekarang kita masuk ke uji coba yang ketiga, yaitu larutan garam. Kita masukkan ke dalam tabungnya. Kita gosokkan Mikanya. Kemudian kita dekatkan ke arah larutan garamnya. Terlihat bahwasannya larutan garamnya mendekat ke arah Mika. Ini artinya larutan garam bersifat polar. Oke, di sini kita akan melakukan uji berikutnya, yaitu uji pembersih porselen dengan kadar HCl 16,5%. Sini kita masukkan ke dalam. Nah, sambil menunggu kita akan menguji apakah pembersih porselen ini yang mengandung 16,5% HCl merupakan senyawa polar atau non polar. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita akan uji apakah senyawa ini termasuk polar atau non polar. Oke, di sini kita telah menggosok Mika dan kita coba. Nah, di sini pembersih porselennya bergerak sedikit ke arah Mika. Ini tandanya berarti porselennya merupakan senyawa polar. Baik, uji yang terakhir yaitu kita akan menggunakan minyak. Kita akan letakkan ke dalam tabungnya. Oke.
Oke, di sini kita bakalan menguji apakah minyak termasuk senyawa polar atau non polar. Oke, di sini kita gosok mikanya terlebih dahulu. Dan kita dekatkan mika. Oke, di sini pada minyak larutannya itu tidak mendekati ke arah mika. Ini artinya bahwasannya minyak merupakan senyawa non polar. Di sini kita dapat simpulkan bahwasanya air dan larutan gula serta porselen dan larutan garam merupakan senyawa polar. Hal ini dibuktikan dengan pada saat praktik, yaitu larutannya mendekat ke arah mika. Namun berbeda halnya dengan minyak, itu minyak larutannya atau minyaknya itu tidak mengikuti ke arah mika. Namun di sini air dan larutan gula itu terlihat jelas larutannya itu mengikuti mika, namun tidak halnya dengan porselen dengan larutan garam. Itu hanya terjelas sedikit bahwasanya larutannya itu mengikuti mika secara sedikit gitu. Nah, di sini saya menemukan sebuah referensi dalam sebuah buku itu mengatakan bahwasanya senyawa atau larutan yang berikatan kovalen dan bersifat polar jika didekatkan dengan sebuah medan magnet, maka larutan tersebut akan mendekati medan magnet tersebut. Nah, teori ini saya implementasikan dalam praktikum ini di mana saya menggunakan mika sebagai medan magnet yang telah digosokkan pada kain. Kemudian larutan tersebut yang jika bersifat polar didekatkan pada mika, maka ia akan tertarik. Namun jika larutan atau senyawa tersebut tidak bersifat polar atau non polar, itu dia tidak akan tertarik oleh medan magnet tersebut atau mika. Jadi itu kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.